Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, perkenalkan nama saya Aulia Irlanda Febriana. Dan saya Nadia Galdian Manurung. Pada video ini, kami akan membahas tentang menghadapi May Day dengan strategi teori Groundswell, yaitu tantangan dan peluang bagi Kartini Urban. Kami juga akan menjelaskan bagaimana kelompok perempuan pekerja di perkotaan ini menggunakan teknologi dan strategi digital untuk memperjuangkan hak-hak mereka. May Day atau Hari Buruh Internasional adalah momen penting bagi pekerja di seluruh dunia. Di Indonesia, perayaan ini juga menjadi ajang bagi pekerja untuk menyuarakan tuntutan mereka. Tetapi di tengah hiruk-pikuk perjuangan buruh, ada kelompok perempuan pekerja yang menghadapi tantangan lebih kompleks. Mereka dikenal sebagai Kartini Urban. Kelompok ini tidak hanya berjuang untuk hak-hak pekerja, tetapi juga melawan hambatan budaya dan sosial yang masih kuat. Groundswell menggambarkan bagaimana orang-orang menggunakan teknologi untuk berkolaborasi dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Ini mencakup berbagai alat dan strategi digital seperti media sosial, blog, dan forum online. Semua ini memungkinkan kolaborasi dan mobilisasi massa tanpa bergantung pada institusi tradisional. Dengan menggunakan teknologi, individu dapat membentuk komunitas, berbagi informasi, dan memobilisasi dukungan dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Groundswell bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Ini sangat relevan dalam konteks perjuangan pekerja, terutama di era digital seperti sekarang. Dengan teknologi, kelompok ini bisa membangun gerakan, mendapatkan dukungan, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Jadi, bagaimana Kartini Urban menerapkan teori ini dalam perjuangan mereka? Pertama, mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan informasi dan membangun jaringan dukungan. Mereka juga menggunakan blog dan forum online untuk berbagi cerita, pengalaman, dan strategi. Ini memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan kelompok lain dan memperkuat gerakan mereka. Salah satu strategi yang paling efektif adalah petisi online dan kampanye digital. Dengan platform seperti change.org, mereka dapat menekan pemerintah dan perusahaan untuk memperhatikan tuntutan mereka. Media sosial juga digunakan untuk mengorganisir aksi dan protes. Misalnya, melalui grup WhatsApp atau Telegram, mereka bisa mengkoordinasikan logistik dan memastikan semua anggota mendapat informasi terbaru. Implementasi strategi Groundswell oleh Kartini Urban menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperkuat gerakan sosial. Kolaborasi yang dibangun melalui grup diskusi online dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah telah membantu mereka mengatasi beberapa hambatan yang ada. Selain itu, mobilisasi massa melalui aplikasi digital telah membuktikan bahwa gerakan buruh perempuan dapat tetap kuat dan efektif di era digital, menurut Lee dan Bernoff tahun 2011. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Akses terbatas terhadap informasi sering menjadi kendala utama. Tidak semua anggota memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Selain itu, dukungan yang tidak memadai dari serikat pekerja juga menjadi hambatan. Banyak serikat masih didominasi oleh laki-laki, sehingga suara perempuan seringkali terabaikan. Hambatan budaya juga tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, partisipasi aktif perempuan dalam gerakan buruh masih dianggap tabu atau tidak sesuai dengan norma sosial. Studi kasus ini berfokus pada Kartini Urban di Jakarta, Indonesia, yang merupakan kelompok perempuan pekerja di sektor formal dan informal. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama selama perayaan May Day. Tantangan yang dihadapi meliputi akses terbatas terhadap informasi, dukungan yang tidak memadai dari serikat pekerja, dan hambatan budaya yang menghalangi partisipasi aktif perempuan dan gerakan buruh. Informasi dalam studi kasus ini berasal dari wawancara dengan aktivis buruh, analisis media sosial, serta tinjauan literatur tentang gerakan buruh di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan sejumlah tokoh dari organisasi perempuan dan serikat buruh, memberikan wawasan tentang kondisi dan strategi yang diterapkan oleh Kartini Urban.
Salah satu temuan utama adalah efektivitas advokasi melalui petisi online dan kampanye digital. Mereka berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan dan mendapatkan perhatian media. Mobilisasi massa juga menjadi lebih mudah dengan aplikasi digital, misalnya dengan menggunakan aplikasi seperti Google Maps dan Waze. Mereka dapat mengkoordinasikan rute protes dan memastikan semua peserta tahu lokasi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa strategi Groundswell benar-benar membantu mereka mengatasi tantangan dan memperkuat perjuangan mereka. Teknologi digital memberikan mereka alat yang diperlukan untuk membuat perubahan nyata. Kartini Urban menggunakan berbagai alat dan strategi digital untuk menghadapi tantangan May Day. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara tepat dan luas, serta membangun jaringan dukungan yang lebih besar melalui platform seperti WhatsApp dan Telegram. Mereka dapat berkomunikasi dan berkoordinasi secara efisien, mengorganisir aksi protes dan kegiatan lainnya dengan lebih efektif. Dari penelitian ini, kita bisa melihat betapa pentingnya adopsi strategi Groundswell bagi kelompok-kelompok buruh. Teknologi digital tidak hanya mempermudah komunikasi dan koordinasi, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Dengan menggunakan teknologi digital, Kartini Urban dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka di era digital. Ini adalah pelajaran berharga bagi semua kelompok buruh di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segini aja penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi Groundswell untuk menghadapi May Day dan tantangan Kartini Urban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.